Yang sering membentur-benturkan Muhammadiyah dengan Salafi ini, saya lihat tuh orang-orang yang tidak memiliki skill dakwah yang baik. Rata-rata mereka itu yang yang ditinggal oleh zaman sudah itu. Jadi mereka tidak punya skill yang baik dalam dunia dakwah. Mereka biasanya kalau lagi menyoroti Salafi ini dalam keadaan mabuk mereka itu. Jadi bukan dalam keadaan sadar, dalam keadaan mabuk dan sakit hati. Saya banyak melihat ustadz-ustadz kalau berbicara Salafi ini ketus banget gitu berbicara Salafi. Itu ustadz-ustadz Muhammadiyah itu ketus banget. Jadi kecuali mungkin Ustadz Mujiman saja yang ada di Yogyakarta itu yang berbudi luhur ketika membahas Salafi. Tapi kalau ada beberapa tokoh Muhammadiyah seperti di Sumatera Barat, ya Fathullah itu. Ada lagi satunya yang muda yang ngaku dari Mesir. Itu kan kadang-kadang seperti orang yang tidak terdidik saja di dalam menyampaikan dakwah-dakwah Muhammadiyah itu. Ketika melakukan benturan dengan Salafi. Kalau menurut saya orang ini hanya ingin terkenal saja gitu. Makanya menabrak Salafi dengan berbagai macam cara. Padahal dari sisi kualitas dakwah mereka itu centang berenang. Bukan berangkat dari kemampuan dan kesadaran dirinya sebagai seorang muslim, bukan. Ya, seharusnya itu yang harus kita pelajari ya. Jadi saya katakan ini mengenai Salafi ya. Sekali lagi saya ceritakan ini biar puaslah orang-orang di kalangan umat Islam yang ada di mana saja ini tentang Salafi. Biar puas kita. Yang pertama, saya itu pernah mengikuti yaitu mendaftarkan diri sebagai dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah itu di tahun 89. Nah, saya tidak kenal dengan teman-teman Salafi itu, belum tahu. 81 ya, walaupun saya sudah mengenal pemahaman-pemahaman Salafi lewat Muhammadiyah, tapi saya tidak mengenal kalau itu paham Salafi awalnya itu. Ini yang saya ingin sampaikan, yang sebenarnya ini benar dan tidak salah. Kenapa? Karena pengalaman pribadi saya. Nah, pada waktu tahun 89 saya sudah dididik anti TBC oleh Muhammadiyah itu. Kemudian ditugaskan di wilayah Maluku Utara Ternate itu, yaitu di daerah Al-Mahera, membina masyarakat transmigrasi di daerah sana. Dan ini juga pernah dimuat oleh Republika itu, berita tentang saya pada waktu itu tahun 2011. Kalau dibuatnya tahun 2011, peristiwanya tahun 89. Itu ya. Itu dimuat oleh Republika. Kemudian pada waktu itu di pimpinan pusat Muhammadiyah atau di lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, saya diikut sertakan. Sesudah itu saya diutus ke wilayah wilayah Baritu Selatan, Palangkaraya Baritu Selatan, atau Kabupaten Buntok Baritu Selatan, Kalimantan Tengah. Yaitu. Jadi saya lewat Martapura pada waktu itu. Nah, saya bertugas di sana. Setelah pulang dari Buntok ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika saya datang ke kantor PP Muhammadiyah itu, ada kantor Salafi di Muhammadiyah. Nah, itu ya. Ada kantor Salafi di Muhammadiyah, kerjasama antara Salafi Kuwait dan 3 ormas yang semuanya berkantor di pimpinan pusat Muhammadiyah itu waktu itu. Itu saya saksikan sendiri, bukan katanya, saya yang menyaksikan sendiri. Jadi pada waktu itu dari Muhammadiyah ini, dari 3 ormas yang ada di situ, semuanya berhak mendapatkan dana dan bantuan dari Salafi yang datang dari Kuwait, dan semuanya pusat bantuan yang datang dari Kuwait ini pasti dipusatkan di Muhammadiyah, termasuk pembagian Al-Quran, kitab-kitab mutawwalah, macam-macam kitab itu
bahkan mungkin beribu-ribu ton kitab itu diturunkan di Muhammadiyah semuanya. Itu untuk seluruh dai-dai Muhammadiyah dan dai-dai Persis Al-Irsyad pada waktu itu. Itu mendapatkan bantuan semua kitab-kitab, termasuk mendapatkan bantuan Quran yang jumlahnya itu juga tidak diketahui berapa ton kitab yang diturunkan di PP Muhammadiyah, karena hampir setiap tahun itu ada bantuan kitab. Itu yang saya perhatikan ya. Itu yang terjadi di PP Muhammadiyah. Ini saya berbicara sesungguhnya ya. Dan dari sana juga kemudian pada tahun 90-an, 90 ya, saya diikut sertakan daurah oleh Muhammadiyah. Jadi yang mengadakan daurah ini panitianya Muhammadiyah Persis Al-Irsyad. Dari Muhammadiyah itu panitianya adalah Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anhar Burhanuddin ya, ketuanya itu. Jadi ketuanya sendiri, ketua Lembaga Dakwah Khusus. Namanya saja Lembaga Dakwah Khusus. Artinya apa? Yang bisa langsung bergaul dengan orang-orang Salafi. Beliau lulusan Sudan dan pernah terpilih sebagai bendahara Muhammadiyah di Aceh. Ia terpilih sebagai bendahara Muhammadiyah di Aceh waktu Muktamar Aceh ya. Jadi saya nggak akan menutup-nutupi semuanya ini ada. Jadi pada waktu kemudian Muhammadiyah ini menjadi panitia daurah, itu mengadakan daurah salafiyah di bidang akidah, yaitu membahas kitab Aqidatul Wasatiyah Ibnu Taimiyah dan juga yaitu kitab As-Sahwatul Islamiyah. Kalau tidak salah yang membahas pada waktu itu namanya Khosman Khamis. Beliau mantan sepak bola ya, yang kemudian menjadi syekh salafi, penghafal Quran, penghafal hadis dan sebagainya. Bayangkan, mantan sepak bola yang jadi ulama besar. Pemain sepak bola. Nah, itu dia. Kemudian pada waktu itu dari daurah di Salatiga Tengaran, yang diletakkan itu di Tengaran Salatiga, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Irsyad, itu diadakan daurah dari 3 ormas itu tadi, dengan mengikut sertakan para dai-dai Muhammadiyah. Semua terdiri dari dai Muhammadiyah yang ditatar secara salafiyah. Ini ya, jadi saya menyatakan yang ditatar secara salafiyah, pendalaman terhadap akidah dan ibadah, itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada waktu itu, dilakukan oleh Muhammadiyah Persis Al-Irsyad ya. Kalau dari Muhammadiyah itu tadi katakan Bapak Anhar, almarhum Buya Anhar, kemudian dari Persis itu Ustadz Bukhari Muslim ya, Ustadz itu baru luar negeri Persis. Kalau dari Al-Irsyad itu Ustadz Yusuf Baisa pada waktu itu. Jadi masih ingat semua orang-orangnya siapa itu. Nah, semua mengikut sertakan, dari Salafi, dari Persis, dari Al-Irsyad, dari Muhammadiyah. Mereka terpadu di dalam mengadakan daurah itu. Jadi terpadu, secara terpadu, baik dari Salafi ataupun dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsyad. Ini nggak bisa didustakan, ini fakta ini. Fakta yang seharusnya dijadikan acuan. Dan pada waktu itu tidak ada masalah, tidak terjadi persoalan di Muhammadiyah, tidak ada apa, karena Muhammadiyah sendiri termasuk sebagai pelopor dakwah salafi ketika itu. Jadi makanya kemudian ada istilah, kalau Muhammadiyah itu pasti salafi, kalau salafi itu belum tentu Muhammadiyah. Maksudnya tidak berormas kalau salafi, tapi kalau salafi itu pasti Muhammadiyah pada waktu itu ya. Sampai ada begitu itu, sebagai candaan kepada teman-teman salafi waktu itu di Tangerang Salatiga itu. Sama di salafi, yang ada salafi yang tidak masuk Persis, ada salafi yang tidak masuk Al-Irsyad, ada itu. Nah, tetapi salafi-salafi ini semua ada induknya sebenarnya. Induknya itu ormas-ormas itu tadi gitu. Itu kalau kita lihat ya, walaupun tidak semuanya dari ormas, yaitu setelah terjadi pengembangan dakwah di Indonesia.
Yang kemudian terbagi-bagi lagi orang-orang yang membagi-bagi itu secara amburadul, adanya salafi jihadis, ada salafi sururi dan sebagainya, tanggiri, itu nggak penting itu. Yang jelas salafi itu ada di Muhammadiyah pada waktu itu. Yang melakukan gerakan ini justru orang Muhammadiyah sendiri, bukan orang-orang luar Muhammadiyah yang mempelopori gerakan dakwah salafiyah itu. Itu yang saya perhatikan dari gerakan dakwah Muhammadiyah ketika itu ya. Karena di antara salah satu pelaku dakwah tersebut adalah saya sendiri yang dikader atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya sendiri adalah kader yang dikader oleh atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah di Tengaran Salatiga tadi itu. Jadi itu ceritanya. Lah dakwah kalau dulu tuh termasuk Ja'far, Umar Talib, kemudian Yazid Jawas dan sebagainya, itu ikut daurah di Salatiga itu. Semuanya ikut daurah di Salatiga Semarang waktu itu, di zamannya Yusuf Baisa itu. Kalau kita cermati seperti itu yang terjadi gitu. Kan aneh kalau kemudian sekarang antara Salafi dan Muhammadiyah diadu domba. Pasti ada orang yang tidak suka itu. Ada orang yang tidak suka, yang berkeinginan melihat dua kekuatan ini saling berantem gitu. Jadi itu pasti ada keinginan yang seperti itu, walaupun itu keinginan yang tidak benar ya, keinginan yang tak sesuai dengan ketentuan hukumnya. Ada keinginan yang dilakukan oleh mereka. Karena saya memang saya itu membaca hal itu bisa dilihat dari peristiwa ke peristiwa, kegagalan kelompok-kelompok yang ingin mendistorsi Salafi dari Indonesia ini selalu dibela Muhammadiyah, termasuk dibela oleh Bapak Haidar Nasir, yaitu dengan istilah marginal dengan istilah regimentasi paham itu kemarin. Itu yang mengangkatkan PP Muhammadiyah ketika ada upaya yang ada pembubaran paham Wahabi di Indonesia. Aneh itu. Baru di Indonesia ada sebuah keinginan persis terjadi di zamannya Ibnu Tumad. Ya. Baru di Indonesia itu ada keinginan yang terjadi di zamannya Ibnu Tumad dalam rangka yaitu tadi menutup akses gerakan dakwah salafi di Indonesia. Lah yang menggagalkan ini adalah Muhammadiyah dengan istilah regimentasi paham. Ketika ini terlontar dari lisannya Bapak Haidar Nasir, itu kan banyak ormas-ormas di luar Muhammadiyah yang terpukul itu. Ya, banyaklah ormas-ormas di luar Muhammadiyah yang terpukul dengan perkataan Bapak Haidar Nasir agar tidak menjadikan pahamnya sebagai rejim untuk menumpas paham lain. Lah, kalau yang terjadi antara Salafi dan Muhammadiyah, antara Ustadz Ade Hidayat dengan Ustadz Mufleh itu bukan regimentasi paham, itu dialog antara dua tokoh. Regimentasi paham ini membubarkan orang kelompok lain dengan cara mengeluarkan keputusan lewat rapat-rapat mereka dengan tujuan